Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya, ahlinya mic bundel. Oke teman-teman, kali ini saya akan mencoba memodifikasi rangkaian ini. Yang di video sebelumnya saya gunakan untuk yang pertama itu untuk musik, kemudian yang di video berikutnya itu untuk mikrofon dinamik, dan yang ketiga ini adalah saya akan mencoba memodifikasi rangkaian ini supaya bisa digunakan untuk mic kondensor 2 pin, supaya bisa digunakan untuk mic bundel ini teman-teman ya. Nah, mic kondensor 2 pin seperti ini. Nah, ini mikrofonnya, mic kondensor 2 pin atau 2 kaki seperti ini, bisa digunakan di rangkaian ini. Atau mic cepet itu teman-teman ya, mic cepet yang untuk imam atau untuk wawancara. Nah, yang memiliki 2 kaki, kita akan mencobanya. Saya akan mencobanya, memodifikasinya supaya bisa untuk mic kondensor 2 pin. Nah, untuk percobaannya ini saya akan menggunakan teknik seperti yang sebelumnya, yaitu menggunakan 2 komponen ini teman-teman, menambahkan 2 komponen ini. Nah, ini kebetulan sudah disolder untuk modifikasi yang konten-konten yang terdahulu. Saya menggunakan 1 buah kapasitor 100 nano dan juga 1 buah resistor 10 kilo, dan kedua ujungnya ini disolder jadi satu seperti ini, di seri teman-teman ya, di seri ini menuju ke input rangkaian ini ya teman-teman, menuju ke input rangkaian ini di sini nanti. Kemudian yang 10 kilo ini, ujung yang satunya ini ke titik positif, atau bisa juga karena di sini titik positifnya ini pin 8 kaki IC ini, nanti akan saya solderkan di sini. Oke, langsung saja saya praktekkan. Yang ujung kaki 100 nano ini menuju ke in di sini teman-teman, ke in di sini saya solderkan langsung di belakangnya ini ya, ini atau urutannya yang di sini bisa. Saya akan mencobanya di sini saja biar mudah penyolderannya. Ini seperti ini teman-teman ya, disolderkan ke input. Nah, kemudian ini disolder di seri dengan resistor 10 kilo. Ini disolderkan ke positif atau pin 8 yang urutan dengan pin 8 IC ini. Saya lihat jalurnya di sini. Oke, ini teman-teman ya, jalurnya yang positifnya di sini, urutannya. Ini saya langsung solderkan di sini saja. Seperti ini. Nah, ini sudah jadi modifikasinya. Nah, untuk inputnya kita ambilkan dari sini teman-teman ya, dari pertemuan antara resistor dan kapasitor ini. Saya kasih T0 dulu supaya mudah nanti disolder di mic kabel ke jack inputnya untuk mic kondensor 2 pin. Oh, ini lepas ini. Saya solder dulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jack dari mic kondensor saya gunakan seperti ini. Seperti ini ya. Bisa teman-teman menggunakan ini untuk konektor inputnya yang kecil itu, yang 3,5 mili. Nah, ini saya gunakan yang agak besar. Saya tancapkan sekalian, kemudian disolderkan groundnya kita hubungkan dengan ground yang di rangkaian ini. Groundnya kita hubungkan dengan ground yang di rangkaian ini. Kemudian inputnya yang di sini kita hubungkan dengan yang ke signal input dari mikrofonnya. Oke, sudah cukup sederhana seperti ini saja caranya, cuman menambahkan 2
komponen seperti di video-video sebelumnya. Untuk skemanya teman-teman bisa melihat-lihat di video-video sebelumnya, itu sudah banyak, ada beberapa di video saya itu yang saya gambarkan skemanya. Nah ini saya kira tidak perlu karena sudah sering berulang-ulang teman-teman ya. Nah sekarang akan kita coba, di sini akan kita coba, ini kita hubungkan ke output alat rekamnya. Sebentar, belum terhubung ini ke alat rekamnya di sini, kemudian inputnya di sini sudah, kemudian adaptor 12 volt, langsung ini saya gunakan dari adaptor 12 volt. Ini semuanya saya kecilkan dulu teman-teman ya, biar tidak membengok nanti suaranya. Nah, ini dari adaptor 12 volt. Oke, sudah menyala. Ini saya putar separuh saja untuk limiternya, kemudian mikrofonnya. Oh, belum bunyi ya? Oh, sudah bunyi kayaknya. Cek. Nah, ini. Bentar. Belum jelas. Cek. Oke, treble-nya. Oke, cek. Oh, ini rilis ini ya. Ini rilis, ini treble-nya, ini middle-nya, ini bass-nya. Nah, ini saya tambah lagi untuk output-nya supaya lebih kencang. Nah, ini dia. Oke, sudah berhasil. Ini jadi lebih peka teman-teman ya, untuk dibandingkan dengan menggunakan mic dinamik kemarin. Hasilnya lebih peka dan suaranya itu lebih ke cenderung ke middle, tidak kurang empuk menurut saya ini saat menggunakan mic bundle ini ya. Ini Oke, tapi di sini lebih peka teman-teman ya. Jadi saya jarak agak jauh seperti ini, jaraknya kurang lebih 20 cm. Ini lebih peka. Waduh, dan suara-suara di belakang saya itu jadi kedengaran, ada suara burung, ada suara gludak-gludak itu. Oke, nah ini jarak saya semakin jauh, kurang lebih di sini berapa ini? Saya garisi bibir saya ke mikrofon. Berapa senti ini ya? Jaraknya ini berapa? 17 cm. 17 cm atau 20 ini? 20 cm teman-teman. Oke. Sekarang saya agak mendekat, kurang lebih 10 cm. Oke, suaranya jadi peka seperti ini. Dan lepas ini. Oh, mic-nya lepas. Ini hasilnya jadi lebih peka teman-teman dibanding dengan mic dinamik yang kemarin. Saya akan mencoba mengatur rilisnya di setengah. Oke, ini sebentar, saya buat teriak-teriak dulu. Checking 1 2 3 dicoba. Halo, tes 1 2 3, tidak over dan audionya utuh teman-teman ya. Walaupun buat teriak itu tidak pecah-pecah suaranya. Oke, 1 2 3 dicoba. Nah ini sekarang saya putar untuk rilisnya setengah. Nah oke, lebih halus ini teman-teman ya, lebih halus suaranya. Halo, checking. Nah itu ketika saya diam agak terasa naik untuk gainnya, jadi agak ngosos gitu ya. Oke, 1 2 3, saat saya bicara seperti ini jernih sekali, tidak over, dan di sini suaranya utuh teman-teman ya. Oke, saya maksimalkan. Checking 1 2 3. Nah, di sini juga seperti kemarin, hasilnya lebih utuh teman-teman, tidak over. Tapi saya kira ini untuk mic saat menggunakan mic condenser ini suaranya lebih lantang, lebih ke middle,
tapi bassnya berkurang ini teman-teman ya untuk mic condenser ini. Jadi tidak seperti saat menggunakan mic dinamik. Tapi di sini kelebihannya di sini lebih peka dan di sini bisa teman-teman dengar sendiri. Ketika saya bicaranya agak pelan itu masih nyaut, dan ketika saya bicaranya keras itu akan otomatis dia menekan dan mengompres sehingga audionya tidak over seperti ini. Dan ketika saya bicaranya agak pelan, nah jadi seperti ini. Seperti mengikuti untuk suara dari mikrofonnya itu. Ketika saya bicara pelan itu outputnya akan tetap jelas begitu. Tetapi teman-teman, kalau kita menggunakannya di sound system atau mungkin untuk kontrol yang di ceramah atau kontrol yang sound system lah, yang menggunakan speaker yang mungkin jaraknya dekat, ini mungkin akan mudah feedback teman-teman. Nah, jika mudah feedback itu teman-teman bisa mengaturnya di sini di input sensitivitas atau volume inputnya ini. Saya akan coba, tapi di sini akan mengurangi kepekaannya seperti ini. Oke, jadinya seperti ini, dan pembicaranya harus mendekat dengan mikrofon. Ini kurang lebih jaraknya 5 cm. Nah, di sini noise-nya berkurang dan suara-suara di latar belakang itu juga tidak begitu terdengar. Berbeda dengan ketika ini tadi saya maksimalkan. Nah, ini sepertinya cocok juga ini untuk kontrol. Saya maksimalkan. Sepertinya ini cocok juga untuk kontrol mic azan atau ceramah ini teman-teman. Atau mungkin saya akan aplikasikan di dekat-dekat saya nanti. Enak ini. Jadi saat kita berteriak itu tidak over. Halo. Nah, itu tidak over dan suaranya bisa cetu, jelas dan utuh teman-teman. Oke, nah ini seperti kemarin ketika posisi bass ini setengah, itu middle-nya terangkat jadi lebih lantang gitu. Dan ketika bassnya saya maksimalkan, nah ini middle-nya agak turun. Coba saya turunkan middle-nya. Nah, ketika middle-nya ini saya turunkan, hasilnya jadi empuk ini. Jadi empuk, gintur-gintur. Suaranya jadi halus gitu. Jadi halus dan treble-nya terasa kemerenyes. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Ini rilis maksimal, saya coba minimalkan kembali. Nah, ini ketika rilis minimal itu suaranya jadi seperti ini. Oke. Wah, enak ini teman-teman. 1, 2, 3. Ketika saya modifikasi menggunakan mic condenser ternyata jadi lebih peka. Kesimpulannya, nah, langsung saja disimpulkan supaya tidak terlalu lama videonya. Kesimpulannya di sini dibandingkan dengan, saya putar dulu middle-nya biar lebih lantang. Nah, ini ketika dibandingkan saat menggunakan mic dinamik kemarin, itu di sini suaranya lebih peka. Kelebihannya itu, tapi kekurangannya di sini suara-suara di belakang kita atau di sekitar kita itu jadi agak masuk karena peka ini ya. Dan kekurangannya lagi ketika mungkin kita menggunakan sound system speaker itu karena mungkin kalau terlalu peka itu akan mengakibatkan feedback teman-teman ya. Akan mengakibatkan feedback. Jadi solusinya bisa kita atur di sini. Di sini kita atur ya. Oke. Dan ketika kita gunakan untuk berteriak, itu kelebihannya sama seperti yang kemarin. Itu audionya tidak over ya, walaupun menggunakan mic condenser ini jadi suaranya lebih utuh. Dan kekurangannya di sini bassnya ini lebih keluar yang menggunakan mic dinamik kemarin.
Kalau mic dinamik kemarin itu bassnya lebih gandem teman-teman ya. Ini saya agak jauh ini. Suaranya jadi seperti jauh sekali, jauh sekali, karena ini saya di belakang HP saya yang untuk mengameranya, jaraknya kurang lebih berapa ini, 25 cm ini. Nah sekarang ini saya dekatkan, bassnya lebih mantap yang kemarin. Tapi kalau kita menginginkan suara bassnya itu bisa terasa, ini middle-nya kita turunkan saja. Contohnya seperti ini. Nah ini akan jadi lembut dan halus suaranya, jadi bassnya bisa lebih terasa, tidak dominan ke middle-nya. Seperti ini teman-teman ya. Oke, dan di sini kelebihannya menurut saya itu lebih murni suaranya ya, dibanding dengan menggunakan mic dinamik kemarin. Jadi lebih utuh gitu ya, dibanding kalau menggunakan mic dinamik. Tergantung mikrofonnya juga, tapi mic yang saya gunakan kemarin itu sepertinya ya agak jebebek. Tapi kalau menggunakan mic kondensor ini suaranya lebih loss gitu, lebih lantang, lebih peka, seperti itu. Dan mungkin untuk teman-teman ada komen yang lain, silahkan bisa dituliskan di komentar. Dan saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini. Terima kasih yang sudah like, subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan masukan-masukan, mohon maaf, ini saya belum bisa menuruti satu persatu ya, hanya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti bisa saya aplikasikan video-videonya. Yang sudah bertanya-tanya di komen itu terima kasih sudah mampir, dan mudah-mudahan nanti bisa saya laksanakan untuk video-video permintaan dari teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf tentunya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.